Oke, jalan lagi. Ya maklum lah. Oke. Right. Kita sampai ke you have nomor 3. You have. Sebenarnya ini bukan you have aja ya. Sini sebenarnya you have to. Ya, bukunya sini have to. Ya, bukan you have ini tapi have to. Nah, have to itu apa artinya? Ayo, coba. Apa arti have to? Sampai mana saudara gedubrak? sampai halaman 116. Oh, you cannot hear my voice, Young Wonder? Pantusan dari tadi dipanggil-panggil. Ya, harus. Good. Harus, artinya harus. Ini have to ini sama dengan must ya, harus, artinya harus. Contoh di sini, you have to come before dinner. You have to see your teacher for she is in the hospital now. Wait. Yang kalimat kedua kok rancu. You have to come before dinner, right? Jadi dia harus datang ke dinner itu. Dia sifatnya itu sedikit memaksa, ya. Sedikit memaksa, maksudnya harus, wajib datang. Oke. Jadi misalnya you have to do your homework. Kalian harus melakukan pekerjaan rumah kalian. Itu maknanya harus, betul-betul harus. Nggak usah saya paksa, nggak usah saya rayu-rayu. Persuasi kan bentuknya seperti rayuan ya, tapi sebenarnya dia ya hampir seperti wajib. Dia yang wajib sekali itu must. Itu dia must itu dia di atas have to bentuknya. Oke. Next, nomor 4. Itu apa? Let me. Oh, itu menawarkan diri. Tes. Masih terdengar semuanya? Kecuali Mbak Young Wonder. Jelas nggak? Oh, good. Oh mungkin di tempatnya Mbak Tonari sama Mbak Young Wonder, speakernya mungkin kurang besar atau volumenya kecil atau gimana ya? Nanti coba. Oh di gunung di mana ya tuh Mbak? Di Hualien mah. Saya nali beli dulu sinyalnya bukit. Tongsi在哪里? Suaranya jelas banget. Taichung, baik. Yang merasa dekat, hati-hati, nanti bisa jatuh nanti. Alright. Iya, ini mentang-mentang yang cowoknya cuman Mas Fikri tidak berkutik apapun ya. Besok Mas, siapa tadi Mas udah kabur Mas. Aduh lupa saya. Pokoknya yang cowoknya 2 orang ya di sini ya. Mas Roni ya, seki gigi mereka Pak. Mas Farikal juga ya. Mas Farihal. Oh 3, ada 3 orang. Oh ya. Sorry. Berarti kita yang berempat yang ganteng-ganteng diapit oleh mbak-mbak yang cantik. Oh mereka nggak single lagi. Wala. It's okay fine.
Nggak apa-apa, nanti kalau misalnya mau nikah, maka double. Jadi sebelum nikah single. Oke, well, kita sudah sampai di mana? Ya, itu sedikit gambaran gimana memberikan offer, gimana memberikan apa namanya, saran ya terhadap orang supaya jangan sakit hati. Oh yes, please, please. Yes, please. Questions, please. Siapa yang mau tanya bentuk imperatif yang kayak gimana? Oh, itu di grammar ya. Imperatif itu dia direct. Requestnya itu direct. Imperatif tuh, ya aduh. Dia langsung. Dia do this. Contoh misalnya, ya dia bentuknya perintah, tapi langsung. Yang seperti would you like to do this, sebenarnya perintah juga tapi udah sopan. Dia bentuknya tidak imperatif lagi. Contoh misalnya ada bos kalian ya, ada bos ini cuci baju ini misalnya, do laundry. Itu berarti kalian harus lakuin. Gitu. Dia bukan seperti saran tapi perintah, langsung gitu. How? Oke. Sip. Ya, seperti tadi Mbak itu bilang Mbak Veda bilang perintah ya. Seperti itu dia Mbak Titin. Kalau mau itu kayaknya ada di grammar nanti ya. Itu belajarnya di grammar. Nanti kalau ada, tapi nanti saya coba postingkan di grup kita. Oke? Ya, dia biasanya tanpa embel-embel, betul. Dia tanpa embel-embel. Jadi dia direct perintah langsung. Dia nggak. Ya, betul. Jadi lebih kasar gitu, right? Makanya makanya imperatif itu kan kalau kita cobalah cari arti di kamus. Apa itu imperatif? Pasti dia bentuknya seperti perintah yang sedikit kasar gitu. Jadi kurang sopan. Kecuali mungkin bos ya, mereka lebih punya power. Jadi mereka bahasa imperatifnya tuh lebih banyak gitu ya. Oke, nanti coba dilihat lagi bagian-bagian 156 itu penting untuk nulis suggestion apa ya. Wait, contoh mati, tunggu dulu bentar. Oke, saya kasih homeworknya ya. Homeworknya ini di PPT. Coba dilihat PPT-nya, PowerPoint, PowerPoint. Ya, itu ada homework. Toing itu yang saya garis-garis itu. Ya. Yang pertama itu mendeskripsikan suatu benda. Kalian deskripsikan satu benda apa saja yang kalian sukai. Boleh apa saja. Mau boneka, mau kulkas juga boleh, mau amanya juga boleh. Tapi itu ama bukan benda ya. Benda, ini benda aja. Mau kamar mungkin boleh juga. Mau jumlah kata saya tidak buat limit, no limit, terserah. Tapi usahakan jangan banyak sekali. Usahakan di bawah 50 cukup. Jangan sampai berlembar-lembar juga. Nanti yang bacanya saya bingung lah. Cukup sikit aja, simple, manis, okay, yang penting simple aja. Okay.
Terserah atau gimana? Terserah. Terserah. Deskripsikan benda apa aja, terserah gimana aja, kreasikan aja. Nah, kalau mau lihat contoh itu ada di buku ini, di modulnya. Tadi kan udah kita lihat yang vacuum cleaner ya. Nah, itu juga boleh kalau mau dilihat menggunakan vacuum cleaner boleh. Ya. Misalnya kalian punya tas baru beli, mungkin tasnya warna-warni gitu. Ya, terserah. Nah, deadline-nya itu kan masih kosong ya. Bentar. Saya kasih satu lagi. Yang kedua, homework kedua, beri pendapat tentang seseorang. Saya suka coret-coret. Kan nggak apa-apa. Ini papan tulis saya. Oke, yang kedua itu beri pendapat tentang seseorang ya. Nah, apa aja boleh. Misalnya ama gitu, beri pendapat tentang ama saya gimana gitu. Ama saya orangnya gini gitu, suka employer juga boleh, terserah lah. Yang penting kalian kalian beri pendapat tentang seseorang. Menurut kalian orang tersebut seperti ini gitu. Mungkin dia seperti ini ya. Kalau dosen juga boleh, terserah boleh. Dosen kalian yang dulu boleh. Misalnya writing 1 siapa? Pak Agus ya. Boleh. How? Deskripsikan Pak Agus gimana? Atau siapa lagi? Pak Puan. Siapa sih bahasa Inggris kalian yang semester 1? Dosennya siapa aja? Boleh. Pak Nik. Pak Nik kan dia energinya luar biasa, 100%. Macam Mizon 100%. Walaupun tengah-tengah malam, stamina luar biasa. Tetap semangat. Mizon kan minuman berenergi itu. Jadi full 100%. Iya. Good. Right. So itu dua tadi ya. Dua homeworknya. Kemudian dikirimkan ke alamat email saya. Alamat email saya ini, tada, gunaira@gmail.com. Bisa baca ya. Saya ketik. Good. Apa PR-nya gedubrak? Mbak Din, look kano, celi. Sebelah sini Mbak. Ini kan ada yang saya coret-coret nih ya. Itu PR-nya nomor 1 ini, ya, mendeskripsikan suatu benda. Yang kedua adalah beri pendapat tentang seseorang. Terserah apa aja. Boleh ya, it's okay, fine. Biarin bapaknya tertidur pulas. Kita jangan ganggu orang tua. Dah, kirimnya itu ke email saya ya. Ini emailnya. Kemudian nanti jangan lupa waktu kirim ke email saya itu di rename ya. Filenya itu di rename. Filenya itu di rename seperti ini, misalnya HW1 gitu. Kemudian nama kalian. Kemudian writing 2 UTTW gitu. Kalau misalnya terbalik-balik, misalnya kalian tulisnya HW1 habis itu writing 2 habis itu nama kalian juga boleh, nggak apa-apa. Tapi saya prefernya HW1 habis itu name, nama kalian. Yang paling penting nama kalian ada sama HW-nya HW berapa, supaya nanti saya nggak bingung tertukar dengan homework yang lain. Kan saya kelasnya ada juga di kelas yang lain, jadi begitu saya lihat email, kok ini kelas mana ya, ini kelas mana gitu, ini writing 1 writing 2 ya, habis itu